Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana di sini. Hari ini saya akan membahas tentang spesifikasi atau spek programmer DBD di Puskesmas itu bagusnya seperti apa. Oke, saya pernah mendapat pertanyaan nih dari kepala Puskesmas. Mas, saya mau ganti programmer DBD. Ini kira-kira yang cocok tuh yang seperti apa? Kriterianya seperti apa? Pendidikannya seperti apa nih? Oke, ini untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya. Untuk variabel kayak jenis kelamin, kayak usia, menurut saya tidak terlalu bermakna. Cowok atau cewek ya semuanya bisa jadi programmer DBD lah ya. Kayak usia, saya pernah memiliki programmer DBD di Puskesmas usia sudah sepuh, sudah senior, tapi dia kerjanya bagus, responnya juga cepat, laporan kelengkapan ketepatan juga bisa bagus meskipun itu komputerisasi, dia bisa minta tolong yang lain untuk menggarapnya ya. Oke, yang menurut saya untuk menjadikan kriteria seseorang cocok menjadi programmer DBD, yang pertama adalah latar belakang pendidikan, yang kedua adalah kemampuan kognitif, yang ketiga adalah kemampuan pengamatan dan respon. Kita bahas satu persatu. Oke, latar belakang pendidikan. Bagusnya programmer DBD di Puskesmas itu bisa dari paramedis. Paramedis itu perawat atau bidan. Yang kedua bisa dari kesling, yang ketiga dari epidemiolog. Paramedis, perawat atau bidan, mereka memahami konsep penyakit, tentang klinisi. Mereka diciptakan untuk menjadi praktisi. Jadi mereka memahami tentang patofisiologi perjalanan penyakit DBD. Mereka juga bisa melakukan RL test, Rampelli test atau uji Tourniquet ya untuk menetapkan seseorang itu masuk kriteria suspek atau tidak. Oke, kayak petugas kesling, mereka juga pintar dalam pengendalian vektor karena mereka memahami konsep lingkungan seperti apa, konsep nyamuk seperti apa, lingkungan yang sehat seperti apa. Angka bebas jentik juga merupakan salah satu indikator lingkungan yang sehat. Jadi DBD itu kan bukan hanya masalah penyakit pada personal, pada seseorang, pada individu, tapi ini juga gambaran tentang kesehatan lingkungan juga. Epidemiolog, mereka paham, mereka ahli tentang perjalanan penyakit di masyarakat, tentang meluasnya sebuah penyakit potensial KLB, pengamatan penyakit, bertambahnya penderita dari waktu ke waktu, dari daerah ke daerah, ya kan? Nah, masing-masing kompetensi ini memang ahli dalam bidang tertentu, tetapi kurang dalam bidang yang lain. Dan ini kekurangannya bisa dipahami, bisa dipelajari sambil jalan gitu. Yang kedua, kriteria kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini kemampuan menyerap sebuah informasi. Saya pernah nih punya programmer DBD di Puskesmas, saya sudah menjelaskan kriteria fogging dengan tulisan, dengan postingan, dengan artikel, nggak mudeng. Dengan audiovisual seperti ini nggak mudeng juga. Dengan tatap muka saat bintek, saat rapat saya jelaskan, nggak mudeng juga. Disuruh ngulangi lagi apa yang saya sampaikan, salah. Lah gimana? Kalau tidak memahami kriteria fogging, gimana Anda mau menghadapi orang yang demo minta fogging? Orang yang misalkan ada rumor-rumor DBD, gimana menindaklanjutinya? Ya nggak mungkin jalan programnya, bingung terus, garap laporan bisa aja salah terus ya. Jadi kemampuan kognitif bagaimanapun ini penting ya. Nek orang nggak mudengan ya nggak cocok jadi programmer DBD ya. Oke, yang ketiga adalah kemampuan pengamatan dan respon. Yang namanya surveillance itu kan mengamati secara terus menerus gitu. Jadi kemampuan pengamatan dan respon ini butuh dua hal ya. Siap 24 jam, ready anytime, anywhere. Dan yang kedua adalah responnya cepat gitu. Dua skill ini nih, siap 24 jam dihubungi dan respon cepat. Oke, siap 24 jam itu ya contohnya HP-nya nggak mati. Coba sudah menjadi umum ya, pengetahuan umum bagi teman-teman surveillance ya, bahwa HP-mu tuh jangan mati. Nek HP ini angel dihubungi lah gimana, misalkan ada KLB. Anda pernah nggak dihubungi bos atau instansi ya, ini ada informasi nih, ada keracunan makanan jam 12 malam. Dulu saya sering seperti itu waktu surveillance epidemiologi ya. 10 tahun saja megang surveillance epidemiologi, ya seperti itu yang namanya surveillance, siap-siap dihubungi anytime, anywhere. Misalkan Anda lagi ngapain kayak lagi liburan, maaf ya saya nggak bisa meresponnya, nggak bisa seperti itu. Lagi liburan, lagi ada acara keluarga, misalkan lagi tahlilan dan sebagainya. Kalau siap mendapatkan informasi seperti itu ya kita harus respon cepat. Oh maaf saya lagi ada acara keluarga nanti ya. Oh maaf saya lagi sedang berkendara ya. Gitu. Jadi yang namanya surveillance mengamati secara terus-menerus. Kenapa harus terus-menerus? Karena tadi yang namanya penyakit potensial KLB, informasinya bisa datang kapan saja. Oke, nah kayak misalkan HP nggak boleh mati lah. Terus teman-teman juga mengamati grup misalkan ya, ada informasi apa enggak, ya itu harus rajin-rajin mengamati grup. Loh, barang siapa tahu ada kasus DBD yang wilayah saya. Jangan cuek sama grup itu harus dipentelengi terus kayak gitu. Namanya saja surveillance, mentelengi terus 24 jam. Gitu. Terus respon cepat ya, namanya respon cepat kemarin sudah saya bahas kan, yang namanya kita bagian dari pemerintah, tidak hanya orang kesehatan, tidak hanya epidemiolog, tapi semua jajaran pemerintah baik kesehatan ataupun non kesehatan kalau berhubungan dengan penyakit potensial KLB itu harus respon cepat kurang dari 24 jam. Mengapa? Ya namanya saja potensial KLB, berpotensi untuk menjadi kejadian luar biasa yang bikin geger, yang bikin resah, yang bikin takut.
Kalau respon kita kok lambat dan sebagainya, wah, ya nggak cocok jadi programmer DPD. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.